Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya harus tetap semangat belajarnya meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini. Baik, sebelum Ibu mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum Ibu masuki ke materinya, Ibu akan bertanya kepada kalian. Pernahkah kalian memberikan sebuah argumentasi yang disertai dengan bukti kepada orang lain atau teman kalian yang sedang menghadapi suatu permasalahan? Ya, kita akan membahas tentang teks eksposisi, di mana kita akan pelajari subtopik materinya tentang struktur teks eksposisi dan ciri kebahasaan teks eksposisi. Sebelumnya, kita lihat dulu yuk cuplikan video berikut ini. Dari video yang kalian sudah lihat barusan, masih ingatkah apa itu teks eksposisi? Pinter! Teks eksposisi adalah jenis teks yang digunakan untuk menyampaikan pendapat tentang suatu permasalahan dengan menyajikan argumentasi berupa bukti, contoh, atau alasan yang logis. Nah, kalau struktur teks eksposisi itu kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Pinter! Struktur teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama itu adalah tesis, yang kedua adalah argumentasi, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Baik, Ibu akan menjelaskan satu persatu ya, apa itu tesis, penegasan ulang, dan argumen itu. Nah, tesis adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi. Biasanya tesis ini ada di awal bagian teks eksposisi. Yang kedua adalah argumentasi. Nah, apa itu argumentasi? Argumentasi ini merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Biasanya diikuti dengan alasan-alasan yang logis dan bukti-bukti yang ada. Kemudian yang terakhir ada penegasan ulang. Apa itu penegasan ulang? Penegasan ulang yaitu bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang dianggap. Nah, ini sepertinya kalian sudah paham apa saja yang termasuk struktur teks eksposisinya. Barusan sudah Ibu sampaikan. Sekarang lanjut lagi ke ciri kebahasaan teks eksposisi. Apa saja ciri kebahasaan teks eksposisi? Ada yang tahu? Baik, Ibu sampaikan. Ciri kebahasaan teks eksposisi yang pertama adalah banyak menggunakan istilah yang sesuai dengan bidang permasalahan yang dibahas. Contohnya yang dimaksud istilah tersebut, misalkan pada kata polusi, pada kata habitat. Kemudian yang kedua, banyak menggunakan kata sifat. Contohnya pada kata serius. Tidak mungkin di dalam sebuah teks eksposisi, misalkan dalam keadaan gawat, genting,
kemudian di dalam teks eksposisinya dituliskan pada kata gawat, itu tidak ya, tapi menggunakan kata sifat serius. Yang ketiga adalah banyak perubahan kata karena perubahan afiksasi. Nah, pada afiksasi ini banyak perubahan katanya, entah itu menjadi kata turunan, nomina, verba. Dan yang keempat, banyak menggunakan kalimat verbal. Kalimat verbal itu sendiri ada kalimat verbal aktif intransitif dan kalimat verbal aktif transitif. Kalimat aktif transitif ini adalah kalimat yang memerlukan kehadiran objek. Sedangkan kalimat aktif intransitif ini kalimat yang tidak membutuhkan kehadiran sebuah objek. Nah, beginilah materi kita kali ini yang telah Ibu sampaikan tentang struktur dan ciri kebahasaan teks eksposisi. Sebelum Ibu mengakhiri, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang struktur teks eksposisi dan ciri kebahasaan teks eksposisi, di mana struktur teks eksposisi tersebut ada 3, yaitu yang pertama adalah tesis atau pernyataan pendapat atau pernyataan umum. Yang kedua adalah argumentasi. Yang ketiga adalah penegasan ulang. Sedangkan ciri kebahasaan teks eksposisi ini terdiri atas yang pertama, banyak menggunakan istilah sesuai dengan bidang permasalahan yang dibahas. Yang kedua, banyak menggunakan kata sifat. Yang ketiga, banyak terdapat perubahan jenis kata karena afiksasi. Dan yang keempat adalah banyak menggunakan kalimat verbal. Baik anak-anakku, tugas kalian agar Ibu dapat mengukur kemampuan kalian melalui evaluasi ini, Ibu akan memberikan tugas pada kalian. Silahkan kalian mencari contoh teks eksposisi, 1 contoh teks eksposisi, dan kalian analisis struktur dan ciri kebahasaan dari contoh teks eksposisi yang kalian temukan tersebut. Baik, pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Sebelumnya, Ibu minta maaf jika ada salah kata dalam penjelasan yang Ibu sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.